Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Amanda Kurnia. Di sini saya akan membahas materi tentang PSAK 72, yaitu terkait pendapatan kontrak dari pelanggan. Sebelum masuk ke materi, perlu diketahui PSAK 72 itu merupakan adopsi IFRS 15, yaitu Revenue from Contracts with Customer, efektif tahun 2018. Standar ini bersifat principle-based dan komprehensif karena mengatur semua jenis pendapatan yang terkait dengan kontrak pelanggan, sehingga menghilangkan pengaturan dalam standar yang lain. Sebelum mengalami perubahan menjadi PSAK 72, beberapa PSAK lain yang digantikan diantaranya yaitu PSAK 23 tentang pendapatan, PSAK 34 tentang kontrak konstruksi, ISAK 10 tentang program loyalitas pelanggan, ISAK 21 tentang perjanjian konstruksi real estate, ISAK 27 tentang pengalihan aset dari pelanggan, dan PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Dengan adanya perubahan ini, dampak yang dirasakan perusahaan tidak terlalu signifikan, namun perlu perubahan pengungkapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan, sehingga berpengaruh pada laporan laba rugi periode lalu, sekarang, dan yang akan datang. Selain itu, perlu dilakukan perubahan dalam persyaratan kontrak untuk memenuhi definisi kontrak dan ketentuan penyelesaian kewajiban sesuai dengan PSAK 72. Tahapan PSAK 72 itu meliputi yang pertama itu pendahuluan, kedua itu ruang pengakuan, ketiga itu pengukuran, biaya kontrak, kelima penyajian, dan yang terakhir itu pengungkapan. Masuk ke dalam pendahuluan, di sini tujuannya itu menerapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian, pendapatan, dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pencapaian tujuan diantaranya yaitu mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Dan yang ketiga, untuk kontrak individual dan portofolio kontrak. Pada ruang lingkup untuk seluruh kontrak dengan pelanggan, yaitu kecuali yang pertama kontrak sewa, yang kedua kontrak asuransi, yang ketiga instrumen keuangan, dan yang keempat itu pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial. Contohnya itu seperti kontrak antar dua perusahaan minyak untuk bertukar minyak yang bertujuan untuk memenuhi permintaan dari pelanggan dalam lokasi yang berbeda secara tepat waktu. Yang kedua, kita di sini akan membahas pengakuan. Di pengakuan ini, salah satunya membahas identifikasi kontrak. Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama itu, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak secara tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya, dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Yang kedua, yaitu entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang ketiga, yaitu entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jangka yang akan dialihkan. Kemudian yang keempat itu kontrak memiliki substansi komersial, yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Dan yang kelima itu kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas terjadi, entitas mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Ketentuan jika tidak terdapat kontrak dan kontrak tidak terlaksana, yaitu tidak terdapat suatu kontrak dan kontrak tidak terlaksana. Jika kontrak tidak memenuhi kriteria dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan jika salah satu kriteria terpenuhi. Kemudian masuk ke dalam kombinasi kontrak, entitas mengkombinasikan dua atau lebih kontrak sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua yaitu jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain, atau yang ketiga barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal.
Pada modifikasi kontrak, yaitu perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak atau keduanya yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama itu, ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijadikan bersifat dapat dibedakan, dan harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri. Entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan, dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu. Entitas mencatat barang atau jasa yang dijanjikan dan belum dialihkan pada tanggal modifikasi kontrak dengan cara berikut. Yang pertama itu, entitas mencatat modifikasi kontrak seolah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak yang ada dan menciptakan kontrak baru jika sisa barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dari barang atau jasa yang dialihkan pada atau sebelum tanggal modifikasi kontrak. Dan yang kedua, entitas mencatat modifikasi kontrak seolah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada jika sisa barang atau jasa tidak bersifat dapat dibedakan, dan oleh karena itu menjadi bagian dari kewajiban pelaksanaan tunggal yang dipenuhi sebagiannya pada tanggal modifikasi kontrak. Masuk ke dalam identifikasi kewajiban pelaksanaan. Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik suatu barang, jasa, atau barang dan jasa yang bersifat dapat dibedakan atau serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan secara substansial, sama, dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Barang atau jasa bersifat dapat dibedakan. Barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria yang akan disebutkan ini terpenuhi. Yang pertama itu, pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan. Dan janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Jika barang atau jasa yang dijanjikan bersifat tidak dapat dibedakan, entitas mengkombinasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan sampai entitas mengidentifikasi sepaket barang atau jasa tersebut bersifat dapat dibedakan. Kemudian yang kelima itu penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Janji kontrak dengan pelanggan. Kontrak umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan untuk dialihkan kepada pelanggan. Akan tetapi, kewajiban pelaksanaan tidak terbatas pada barang atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Barang atau jasa bersifat dapat dibedakan, dapat berbentuk penjualan barang yang diproduksi dan yang dibeli. Pelaksanaan tugas, penyediaan jasa seperti jasa pengaturan, pembagian hak kepada barang dan jasa, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada pengukuran. Di sini ada beberapa cara untuk menentukan harga transaksi. Di antaranya itu imbalan variabel, liabilitas pengembalian, estimasi pembatasan imbalan variabel, penentuan kembali imbalan variabel, keberadaan komponen pendanaan signifikasi dalam kontrak, imbalan non-kas, dan uang imbalan kepada pelanggan. Dalam menentukan harga transaksi, perlu mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, contohnya itu seperti pajak. Imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya. Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi, sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi. Ketika atau selama kewajiban pelaksanaan diselesaikan, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Kemudian yang B itu ada mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Tujuan mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan dalam jumlah yang menggambarkan imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri yang relatif, kecuali diatur khusus untuk alokasi diskon dan untuk alokasi imbalan yang mencakup variabel.
Perubahan dalam harga transaksi. Entitas mengalokasikan ke dalam kewajiban pelaksanaan dalam kontrak perubahan selanjutnya atas harga transaksi dengan dasar yang sama dengan pada awal kontrak. Entitas mencatat perubahan dalam harga transaksi sebagai hasil dari modifikasi kontrak. Jika terjadi modifikasi kontrak, entitas mengalokasikan perubahan harga transaksi dengan salah satu cara berikut. Yang pertama yaitu entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi sebelum modifikasi jika dan sejauh perubahan dalam harga transaksi dapat didistribusikan terhadap jumlah imbalan variabel yang dijanjikan sebelum modifikasi, dan modifikasi dicatat sebagai penghentian kontrak. Kemudian yang kedua, jika modifikasi dicatat sebagai kontrak terpisah, entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak modifikasi. Adapun penyelesaian kewajiban pelaksanaan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu atau biasa disebut performance obligation over time. Entitas mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu, yaitu menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu jika satu dari kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaan tersebut. Yang kedua yaitu kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset. Sebagai contoh, pekerjaan dalam proses yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan. Atau yang ketiga yaitu kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif terhadap entitas. Dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini. Untuk setiap kewajiban pelaksana yang diselesaikan sepanjang waktu, entitas mengakui pendapatan dengan mengukur kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Tujuan pengukuran kemajuan untuk menggambarkan kinerja entitas dalam mengalihkan pengendalian atas barang jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Entitas menerapkan metode tunggal atas pengukuran kemajuan untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu. Dan entitas menerapkan metode tersebut secara konsisten terhadap kewajiban pelaksanaan serupa dan dalam keadaan serupa. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas mengukur kembali kemajuan terhadap penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara penuh yang diselesaikan sepanjang waktu. Metode pengukuran kemajuan yang digunakan atau dilakukan sesuai dengan sifat barang dan jasa yaitu metode output dan metode input. Yang kedua yaitu kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu atau biasa disebut performance obligation at a point in time. Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu di mana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan entitas, mempertimbangkan persyaratan pengendalian sebagai tambahan. Entitas mempertimbangkan indikator pengalihan pengendalian yang mencakup tetapi tidak terbatas pada hal berikut, yaitu entitas memilih hak kini atas pembayaran aset, pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset, entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset, pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset, dan yang terakhir itu pelanggan telah menerima aset. Pengendalian mencakup kemampuan untuk mencegah entitas lain mengarah penggunaan atas dan memperoleh manfaat dari aset. Manfaat atas aset adalah arus kas potensial yang dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai cara, seperti dengan menggunakan aset untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa, menggunakan aset untuk meningkatkan nilai aset lain, menggunakan aset untuk menyelesaikan liabilitas atau mengurangi beban, menjual atau mempertukarkan aset, menjamin aset untuk perolehan pinjaman, dan memiliki aset. Kemudian masuk ke pembahasan keempat, yaitu biaya kontrak, yang terdiri salah satunya dari biaya incremental atau perolehan kontrak. Entitas mengakui biaya incremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut. Biaya incremental perolehan kontrak adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan dan tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh. Sebagai contoh itu seperti komisi penjualan. Biaya untuk memperoleh kontrak yang terjadi tanpa memperhatikan apakah kontrak yang diperoleh diakui sebagai beban ketika terjadi, kecuali biaya tersebut secara eksplisit dapat dibebankan ke pelanggan tanpa memperhatikan apakah kontrak diperoleh. Kemudian yang kedua itu ada biaya pemenuhan kontrak.
Jika biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan tidak berada dalam ruang lingkup penyataan lain, entitas mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi seluruh kriteria. Adapun kriterianya itu seperti yang pertama, biaya berkaitan secara langsung dengan kontrak atau untuk kontrak yang diantisipasi dapat diidentifikasi secara spesifik oleh entitas. Sebagai contoh yaitu biaya yang berkaitan dengan jasa yang disediakan dalam pembaruan kontrak yang ada atau biaya merancang aset untuk dialihkan dalam konteks spesifik yang belum disetujui. Kemudian kriteria yang kedua yaitu biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya entitas yang akan digunakan dalam penyelesaian atau dalam melanjutkan penyelesaian kewajiban pelaksanaan di masa depan. Dan yang ketiga, biaya diharapkan akan dipulihkan. Kemudian yang ketiga itu ada amortisasi dan penurunan nilai. Aset yang diakui atau biaya kontrak yang ditangguhkan diamortisasi dengan dasar sistematik yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. Aset dapat berkaitan dengan barang atau jasa yang dialihkan dalam kontrak yang diantisipasi spesifik. Entitas membarui amortisasi untuk mencerminkan perubahan signifikan. Entitas mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset yang diakui melebihi jumlah sisa dari imbalan yang diharapkan entitas untuk diterima dalam pertukaran barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. Dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan barang atau jasa dan yang belum diakui sebagai beban. Kemudian yang kelima itu ada penyajian. Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut, yaitu yang pertama, aset kontrak, penyajiannya itu kewajiban lebih dari imbalan diterima. Dan pada liabilitas kontrak, kewajiban itu kurang dari atau lebih kecil dari imbalan diterima. Bergantung pada hubungan antar kinerja entitas dan pembayaran pelanggan, entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Kemudian yang keenam itu ada pengungkapan. Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut. Yang pertama itu kontrak dengan pelanggan yang meliputi pemisahan pendapatan, saldo kontrak, kewajiban pelaksanaan, dan harga transaksi yang dialokasikan terhadap sisa kewajiban pelaksanaan. Dan yang kedua itu tentang pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut dan menentukan waktu penyelesaian kewajiban pelaksanaan, juga menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan. Dan yang ketiga yaitu aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Pada tanggal efektif, entitas menerapkan PSAK ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari tahun pertama. Penerapan dini diperkenankan dan jika entitas menerapkan penyataan ini lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Kemudian pada ketentuan transaksi, entitas menerapkan pernyataan ini menggunakan satu dari dua metode berikut. Metode yang pertama yaitu secara retrospektif untuk setiap periode pelaporan sajian sebelumnya sesuai dengan PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan tunduk pada panduan dalam paragraf C05 atau metode yang kedua secara retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan secara awal. Pernyataan ini diakui pada tanggal penerapan awal sesuai dengan paragraf C07 sampai C08. Dampak dari perubahan standar dipengaruhi oleh yang pertama tingkat perubahan standar yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan, dan yang kedua itu dipengaruhi oleh relevansi standar terhadap transaksi dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Pengungkapan laporan keuangan sebelum periode perubahan dilakukan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama itu kebijakan akuntansi yang baru dan sudah efektif, dan yang kedua itu dampak kebijakan akuntansi baru jika diterapkan. Penyajian laporan keuangan pada periode perubahan dilakukan penyajian kembali laporan posisi keuangan 3 tahun komparatif, 2 tahun sebelumnya dengan kebijakan akuntansi yang baru, dan laporan laba rugi.
dengan 2 tahun dengan penyajian tahun sebelumnya dengan kebijakan akuntansi yang baru. Kemudian kebijakan akuntansi menjelaskan perubahan tersebut dan catatan atas laporan keuangan menjelaskan akun yang berubah akibat perubahan standar akuntansi. Kemudian yang keempat itu penjelasan akun yang terpengaruh standar. Pada implikasi standar akuntansi ada beberapa implikasi dari standar akuntansi. Yang pertama itu munculnya aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui. Contohnya itu seperti aset hak guna, aset biologis, dan liabilitas sewa yang mempengaruhi beberapa rasio keuangan atau kovenant pinjaman dan mempengaruhi nilai ekuitas atau pemenuhan ketentuan regulasi. Yang kedua itu ada perubahan nilai aset atau liabilitas karena cara pengukuran yang berbeda baik dari cara perhitungannya maupun pengakuan beban. Yang ketiga ada perubahan sistem perhitungan yang membutuhkan tambahan data sehingga diperlukan perubahan sistem akuntansi. Kemudian yang keempat ada perubahan proses bisnis atau cara melakukan bisnis. Dimulai dari pengakuan pendapatan dan persyaratan harus dipenuhi, maka kontrak perjanjian dengan pelanggan berubah dan praktik bisnis berubah. Praktik bisnis harus memperhatikan implikasi dalam pelaporan keuangan. Pada perubahan pengakuan pendapatan, perusahaan real estate pendapatan diakui saat pengendalian berubah dari prosentasi penyelesaian ke saat penyelesaian. Kemudian pendapatan agen misalnya konsinyasi, pengakuan hanya sebesar fee yang diterima bukan penjualannya, melainkan perbedaan nilai pendapatan yang diakui. Kemudian pendapatan dalam satu faktur, namun kewajiban pelaksanaannya lebih dari satu, seperti penjualan barang dan jasa pemeliharaan, penjualan HP dan langganan internet, maka pengakuan pendapatannya tidak sama mengikuti penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Kemudian perubahan lainnya ada nilai pendapatan terhadap komponen bunga. Misal, menjual peralatan 200 diangsur selama 20 kali. Maka pendapatan diakui sebesar nilai tunai dari penjualan, bukan nilai angsurannya. Dan yang terakhir itu ada pendapatan dengan imbalan variabel, pengakuan pendapatan dengan menggunakan estimasi. Kemudian implikasinya pada pajak, yaitu terdapat nilai pendapatan yang diakui tidak sama dengan faktur penjualan dan faktur PPN, tidak equal antara dasar PPN dengan nilai penjualan. Kemudian yang kedua itu ada penerapan perubahan kebijakan secara retroaktif sehingga ada potensi double pengakuan pendapatan, yakni pendapatan telah diakui dengan persentase penyelesaian di 3 tahun sebelumnya sebesar 70%, sesuai PSAK 72, pendapatan diakui pada tahun 2020 sebesar 100%. Akuntansi dapat mengoreksi pengakuan tahun sebelumnya dalam saldo laba atau statement LK, laporan keuangan, namun pajak tidak mengenal koreksi SPT karena perubahan PSAK. Baik, segitu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih banyak.